konsol ya, walaupun nggak full ya. Oke, jadi nanti materinya kurang lebih ini ya, publishing apps, Ripple application ya, building publishable APK sama marketing. Oke, sekarang untuk publish pertama perlu apa dulu ya? Yang pasti pertama perlu bikin account buat di Google Play-nya dulu ya. Oke, ini caranya ya. Katanya ini ya linknya, visit ini. Cuma saya nggak yakin ini masih sama ya. Nanti kita coba buka aja. Nah, yang penting ini ya, baca developer agreement-nya, sama ini perlu bayar $25 ya untuk fee user pertamanya ya. Jadi buat account fee-nya. Ya, jadi ini $25 ini buat satu account ya, harusnya buat selamanya ya, dan berapa aplikasi itu nggak dibatasin di akun ini ya. Dalam arti $25 mau berapa aplikasi pun bisa ya. Dan ya ini buat di Android ya. Gimana cukup berbeda dengan iOS ya. iOS itu kalau nggak salah itu $10 ya, $10 tapi per tahun ya. Dan nanti kalau setiap tahun harus diperpanjang, kalau nggak bisa. Ya. Itu terakhir saya update-nya juga udah cukup lama sih, saya nggak tahu apakah masih sama atau enggak ya. Termasuk juga nih Google Play ya. Nah, ini untuk bikin account-nya. Nah, sekarang apa yang harus disiapin dari kitanya, dari apps-nya? Ya, pertama kita perlu bikin APK-nya ya. Oke, nah untuk bikin APK-nya ini cukup langsung gini aja ya. Ada yang build, ini ada dua. Generate APK itu ada dua ya. Yang pertama cukup build, langsung build APK. Nah, cukup ketik itu doang ya tadi, build APK, terus langsung jadi nih. Ini dia bilang udah kelar. Kita lihat. Nah itu ya. Nah tapi yang ini nih nggak bisa dipublish ke App Store. Ya biasanya ini cuma buat ya kayak kita antar developer ya, mau share-share APK di internal pakai ini. Ya. Nah kalau buat yang dipublish di App Store itu pakainya yang generate, sign atau bundle APK. Ya. Nah di sini pilihnya APK ya. Di sini ada app bundle. App bundle ini sedikit aja apa? Ini tuh kalau APK-nya, kalau kalian pakai APK yang model bisa di-download dulu sebagian ya. Jadi sebagian fitur download dulu ya. Nanti sebagian fitur lainnya ada pilihan download-nya di dalam apps-nya. Ya. Itu pakai app bundle. Ini cukup baru ya. Tapi bukan berarti cara kalau mau kayak gitu tuh pakai bundle doang ya. Pakai cara lain juga bisa ya. Kayak. Tapi ya maksudnya bukan kayak yang kayak game. Ya kalau game kan kadang ada beberapa APK-nya download terus sekian lama tuh download asetnya, habis keluar download ya. Misalkan APK-nya cuma 100 mega, terus habis itu ada download 2 giga. Ya itu bukan pakai app bundle kemungkinan ya. Karena itu yang di-download asetnya, beda lagi. Ya. Kalau app bundle ini biasa fitur ya, fitur yang mau dipakai terbatas ya, di limit. Yang fitur-fitur penting dulu, sisanya di-download. Ya. Nah, kita pakai APK yang ini yang biasa. Nah, di sini bedanya ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kita perlu bikin yang namanya key store. Ya. Jadi key store ini sebagai identifier ya, kayak semacam tanda tangan ya. Kalau ini adalah yang mau nge-build apps ini pasti kita ya. Ya, ini bisa diisi aja nih nanti. Kalau belum ada create new. Saya sekarang tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, validity years-nya ini tadi saya kira cuma 25 ya, cuma ternyata bisa dilebihin ya. Tapi ini bisa diperpanjang juga sendiri ya, terus berapa.
Oh, ini udah ada. Aliasnya kita duain deh. Kalau udah next, ya. Kalau udah finish. Kalau ini udah jadi ya, sama aja. Ya, cuma bedanya ini nih udah APK-nya yang sign, ya. Jadi udah ada apa? Ada sign dari key store tadi. Ya, jadi setiap orang yang mau bikin APK yang sama tuh butuh key store yang tadi, ya, untuk apps ini. Itu bedanya. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu buat build APK. Cukup yakin mungkin beberapa udah ada yang nyoba juga nih, ya, bikin APK. Oke, sekarang saya masuk ke ini ya, untuk yang Google Play Store-nya. Jadi saya ada akun Play Store ya. Jadi ini akun punya saya sama teman saya dulu ya, sempat bikin beberapa apps. Udah lama banget sih. Ya, ini nggak kita cobain semuanya, kita cobain aja beberapa yang di slide ya, dan yang krusial, yang penting-penting aja. Misalkan untuk create app. Ya, nih, cara misalkan mau upload app baru, pertama create app dulu. By the way, tampilan Play konsol sekarang ini udah jauh berbeda dengan kalau kalian lihat yang di slide ya, karena memang ada sekitar tahun lalu kalau nggak salah itu, atau berapa bulan lalu ya, itu ada perubahan besar di Play Console ya, makanya tampilannya udah beda jauh nih. Ini zaman dulu yang kayak gini ya, sekarang udah beda. Saya juga baru buka lagi sekarang, jadi sambil ngeraba-raba juga ya. Jadi nama app-nya misalkan masukin jenisnya free. Saya belum pernah coba ya bikin yang paid. Sini role-nya make sure dibaca dulu ya. Kalau udah create app. Oke, kalau udah nih yang tadi ya, tuh udah ada app-nya kita di sini sekarang. Ya, ini environment app-nya kita ya. Tapi ingat ya, ini belum ada APK-nya ya. Ini tetap anggapannya cangkangnya untuk APK kita nanti. Ya. Nah, apalagi nih yang perlu disiapin ya. Ini ya, di setup your app. Nah, let us know about the content of your app. Nah, ini kita harus isi-isi nih. Ya, itu masing-masing app access. Ini tadi cukup banyak ya ternyata, jadi saya di kelas yang sebelumnya saya juga lihat jadi ternyata nih cukup banyak sekarang. Tadi saya tuh pengennya cobain upload ya, cukup banyak, jadi saya nggak upload tapi tunjukin aja beberapa yang penting ya. Misalkan yang ada di slide ya, ini store listing ya. Nih jadi kita harus masukin ini nama, description tuh yang mana. Description yang ini ya. Ya. Terus ada grafiknya nih, icon udah jelas yang mana ya. Terus ada grafik juga nih, icon juga, ini ada keterangannya juga masing-masing, tipenya apa, terus screenshotnya untuk yang di phone. Ini bisa upload lebih dari satu, lebih dari dua, malah minimal dua berarti ya. Ini screenshot yang ini udah jelas. Kan nggak ada ya screenshot, satu doang dia. Satu ya sekarang kalau di sini. Ya pokoknya di sini dah ya, yang screenshot. Nah, dia beda-beda yang buat yang tablet. Ya, tentunya kan kalau yang tablet kita
lebih gede ya. Terus disaranin juga tuh dia. Ya, dia udah kasih saran juga. Berapa banding berapa pixel yang disaranin. Video ya biasanya nih harusnya nih opsional. Oke. Oke, ini juga. Terus setelah itu apa sih? Ya, ini saya hapus dulu deh. Sebelum terminal. Jadi setelah ini apa lagi ya yang ada harusnya cuma nggak tampil di sini ya tentunya upload APK kita tadi ya. Jadi nanti tuh mirip kayak gini juga nih, cuma di sana upload APK ya. Terus yang penting juga itu yang ada roll out-nya tuh mau berapa persen. Jadi misalkan kita nanti isi tuh sebelum klik tombol roll out itu kita isi dulu 25% misalkan 25% ya. Nah, ini artinya nanti ketika aplikasinya udah ke-publish, itu cuma yang dapat 25% dari pengguna Android yang ada. Ya, dan itu random dari Google. Ya, ya biasanya ini kalau kita ada update ya atau aplikasi baru pertama kali ya, kan takut ya ada ngebug dan segala macam. Kalau misalkan udah banyak, terus nggak ke-handle, ya kita dikit-dikit dulu. Ya, 25, terus, ya terserah kalian, ya itu mah kesepakatan dengan developer sama mungkin project manajernya. Ya, kayak gitu. Nanti kalau udah update, nah itu bisa di update lagi, misalkan udahlah ini udah publish, kayaknya cukup aman ya, nggak banyak bug, nggak banyak laporan, dinaikin bisa ya sampai akhirnya 100% begini. Dan setelah nanti ada tombol submit, itu tuh bukan berarti langsung ke publish ya, nggak langsung publish ada di Google Play Store ya. Kalau aplikasi baru itu bisa jadi paling cepat tuh 1 jam, satu jam, 1 hari ya. Itu dari itu pengalaman saya sendiri ya, itu 1 jam. Ya, sedangkan kalau sifatnya update-updatean, ya misalkan update version itu so far sih sekarang sekitar 6 jam. Ya, 6 atau 10 jam baru keluar ya karena di review dulu ya. Dan apalagi ini nih ya, ini ada we experience longer than usual review times ya. Kenapa? Karena sekarang lagi COVID ya. Ini sejak COVID nih jadi ada beginian nih ya. Karena Google nge-reviewnya juga makin strict ya. Karena kan Google nggak nge-allow, ada policy yang dia nggak nge-allow aplikasi-aplikasi yang related sama COVID kalau bukan dari pemerintah. Ya, kayak gitu. Ini related, itu nanti juga akan dibahas ya. Oke, yang mau tanyain dulu sampai sini. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Tadi kan ada bahas marketing juga tuh, ya yang di slide-nya nih. Oke, marketing related yang saya bisa sharing apa di sini itu related dengan data statistik. Ya, ini biasanya kalau developer yang sendiri-sendirian tuh nggak gitu merhatiin begini-beginian ya, padahal penting. Nah, jadi di Google Play dia itu juga udah nyediain uh, statistik ya yang kita bisa lihat untuk berapa banyak sih aplikasi yang lagi make gitu ya, berapa banyak sih masih install ya. Ini saya contohnya, ini by the way harusnya yang ini paling seru ya, masa paling banyak cuma udah di remove ya. Nanti saya bahas sedikit juga ya. Ini masih ada nih. Ini contoh statistiknya ya. Nah, di sini statistiknya sih terbatas ya untuk mengetahui jumlah installnya berapa. Ya, itu ada pertanggalnya. Jadi bisa dilihat tuh, ya, install berapa. Jadi tentunya akan membuat manajemen dan aplikasinya perkembangannya gimana nih kepake ya. Nah, terus mungkin pertanyaannya, misalkan mau lebih dari ini gimana? Ada nggak info lain misalkan selain jumlah install gitu? Ya.
Nah, kalau jumlah install, misalkan kita mau tahu aplikasi saya menu mana ya yang paling laku atau halaman mana yang paling sering dikunjungin, ya. Itu kan kita perlu tahu juga tuh, ya. Nah, itu kita perlu track sendiri, ya. Jadi kita perlu track sendiri, ya. Kalau mau pakai itu bisa pakai yang namanya Google Analytics. Google Analytics. Mencari aja nanti pakai yang buat mobile. Harus login. Ada gambarnya, screenshotnya. Oke, nah ini. Ya, jadi misalkan kalian mau, nih misalkan apps-nya ini deh. Mau tahu nih, yang ngebuka halaman My Activity berapa banyak, ya. Nah, itu perlu kita tambahin code manual, ya. Jadi dengan pakai Google Analytics, misalkan nama kelasnya kayak gini ya, terus ada kelas Analytics, absen. Absen berarti, oh ini main activity, username-nya siapa, yang lagi login, mungkin timestamp, ya, terus device version, gitu, ya. Jadi kita send ke cloud, ya. Nah ini mostly sih aplikasi-aplikasi gituan tuh sebenarnya pada pakai, ya, karena dia buat nge-track tuh, yang menu mana yang paling sering diklik, ya. Jadi ini code ditanam waktu diklik, ya, atau waktu buka sesuatu, itu banyak, ya. Dan ya tentunya beginian nggak harus pakai Google Analytics ya. Misalkan kalian mau develop server sendiri ya boleh. Ya, cuma bedanya apa kalau pakai Analytics? Bedanya dia udah sediain, selain kita kan kirim data mentahnya, ya dia udah sediain dashboardnya juga. Ya, kita bisa Google Analytics terus mungkin dicampur dengan query, ya, kita bisa udah ada dashboardnya. Misalkan mau lihat deh, ya, yang paling sering diklik halaman apa ya, ini tinggal bisa dilihat, ya. Dimana kalau misalkan di vlog sendiri, ya kalian dashboardnya nggak ada, ya kalian bisa data mentah, cuma mungkin dashboardnya nggak ada ya gitu sendiri kalau perlu. Ya, kekurangannya Google Analytics ya bayar, ya, begitu. Oke, itu buat marketing ya. Nanti sih keputusan berikutnya ya tergantung dari itu ya, dari dashboard yang tadi mah. Misalkan mau dilihat, ya jadi bisa lihat ini menu ini nggak laku, ya mungkin dari situ jadi tanya nih, mungkin jadi survei user, kenapa ini jarang diklik, apakah jarang kelihatan, apakah menunya nggak kelihatan atau kayak gimana, kayak gitu. Ya, ini analytics penting ya, jadi setiap apps kalau itu pasti ada analyticsnya. Jadi kalau kalian developer sendiri-sendiri. Oke, terus yang penting lagi ini ya, related dengan tadi kan ada policy-policy segala macam, ya. Dan kalau dilihat tadi waktu create app kan, tadi sempat ditunjukin juga ya, itu banyak, yang saya bilang, jadi banyak menu-menunya yang harus diisi. Dan juga jadi waktu setelah kalian udah develop tuh, ya, perlu diperhatiin ya, dengan rule-rule yang ada di Google Play. Ya. Karena dia pasti akan selalu update dan akan ada update, jadi kadang perlu take action ya tentunya. Nah, kayak ini kan jadi di remove nih, ya. Ini saya nggak maintain lagi soalnya. Ini saya kasih lihat, ini ada emailnya sebenarnya. Oke, saya share screen lagi ya, harusnya udah kelihatan. Oke.
Yang tadi nama apps-nya saya ada apa juga. Oke, dan ini dia sebenarnya udah ada notifikasinya nih. Ya, saya juga baru buka kemarin ya karena mau belajar ini. Itu udah desain dari tanggal 2018. Ya, jadi ini contoh misalkan dari Google Play ada ngasih notifikasi ya, ada perubahan dari aturan dan apa kita harus ngapain. Ya di sini jelasin ya. Ya, ini belum bikin child directed declaration ya. Jadi kayaknya sih saya belum harus ada ya isi semacam isi form ya buat make sure kalau ini tuh related sama child, saya nggak tahu apa udah oke atau belum ya. Biasanya sih cukup gampang sebenarnya, tinggal dicentang atau enggak. Ya, jadi itu ya banyak lah aturan-aturan dari Google Play yang perlu kalian maintain juga ya, yang perlu diperhatiin, jadi nggak bisa ya itu ya lepas ya. Dan apalagi karena memang ya polanya sih makin kesini tuh makin banyak rule-nya ya. Yang tadi tuh kalau dulu tadi uh, saya benar-benar cara uploadnya langsung yang tadi ditunjukin tuh, upload description, upload screenshot, upload APK, udah ya nggak ada tuh harus ngisi-ngisi usernya siapa aja, boleh buat anak kecil atau enggak ya, terus mengandung politik apa sara dan semacamnya, dulu nggak ada gitu kita langsung ya, cuma sekarang harus ya. Cuma kayak gitu yang namanya platform ya, platform dan maksudnya si Google ya, Google Android ya, kalau semakin berpengaruh ya, semakin sukses, semakin berpengaruh pasti makin banyak role-nya ya. Kenapa? Karena semakin berpengaruh itu pasti bakal bentrok sama government ya, pemerintah ya. Dan dari situ pasti akan ya ada hal-hal yang harus diikutin, jadi nambah-nambah peraturan kayak gitu. Ini udah banyak berubah ya, termasuk juga misalkan kalau ini kan ads ya, ads tuh dulu saya sempat pasang ads juga di yang game ini nih, di apps ini. Itu tuh waktu awal-awal dapetnya masih dalam dolar ya, setelah apa ya, setelah dia law rupiah karena peraturan juga ya, itu juga udah berubah. Itu semua platform pasti kayak gitu ya. YouTube kan juga gitu kan, kena gitu, maksudnya banyak role ya, terutama related dengan konten anak-anak ya kayak gitu. Nah, jadi kalian sebagai developer ya, yang begitunya juga perlu diperhatiin ya. Jadi developer nggak cuma code-code doang ya, outside world juga harus diperhatiin karena bakal ngaruh juga ya apa yang kalian kembangin. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Yang tadi ya baru dibuat nih. Untuk publishing apps, oke, jadi tadi dia ya ini kita nggak publish ya, paling nggak kita udah ngisi formnya, terus bikin APK sama ya ini marketing tuh terserah lah ya, pokoknya yang pasti tuh marketing butuh data aja, pokoknya orang-orang marketing ya, tinggal kita provide datanya aja. Ini marketing yang tadi ya, yang ada analytics di provide dari Google secara free. Satunya lagi yang pakai Google Tracker, yaitu kalau kalian mau lebih detail lagi itu kalian perlu implement sendiri, tapi tambahin ditanam code di kalian.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Ini saya udah share screen lagi ya, make sure kelihatan. Ya, sekarang saya mau ya sedikit review ya materi-materi setelah UTS ya. Jadi kita tuh udah belajarin ya service yang mana ya? Service itu yang background service ya. Jadi proses yang berjalan walaupun aplikasi kita lagi nggak tampil ya. Location of service ini Google Map. Nah, web service ini yang connect ke cloud ya. Push notif nih yang kemarin ya yang dicontohin waktu di kelas besar, ini juga di kelas besar ya web service. Nah, fragment ini yang semacam activity ya, semacam activity yang dimana dia memang punya lebih banyak akses terkait dengan life cycle di UI yang ada non-reactive segala macam. Nah. Oke, nah sekarang saya mau bahas yang mana? Saya mau bahas lagi ulang lagi yang biasanya sih yang web service aja. Ya, karena ini saya cukup yakin ini keluar nih di UAS ya. Karena materi paling core itu yang ini ya. Sama fragment sebenarnya. Ya ini dua nih. Ya fragment ini banyak banget ya kalau dibahas ya. Makanya di sini intro doang. Oke, nah ini saya pakai code ini ya dari yang Pak Aswin kemarin ya. Link GitHub-nya itu ada di forumnya yang kelas besar. Saya review lagi dikit aja di sini. Oke, ya ini tadi udah saya execute juga. Ya. Oke, ini dia cuma nampilin list buku doang. Ya, kita coba review lagi deh yang ginian ya. Nah, ini ambilnya dari cloud ya. Kita mulai dari belakang dulu ya. Dari cloud itu dari mana? Ini Max udah kelihatan ya cloud-nya ya. Karena saya udah share screen. Oke, ini ya dari API client ya. Dan pakai retrofit ya. Begitu juga nanti kalian UTS tuh pakai retrofit. Nah, dia ambilnya dari iTunes.apple.com. Ya. Kita cuma coba lihat ya, buka yang tadi udah sempat ya. Nah, terus kita ada main activity lagi. Si ini ngapain sih programnya? Ya, ini tadi get retrofit, udah ini isinya. Terus retrofit create ya, ini fungsi bawaan dari si retrofitnya. Nah, baru nih ya, di sini dia nge-get books nih. Get books nih, ini buatannya Paswin sendiri. Yang ini. Nah, baru nih, get books, ya dia nge-get dari URL search. Ya, jadi tadi ini berarti itemsapple.search. Nah, ini query. Ya, query dengan nama media sama term. Ya, berarti tanda tanya media. Kita lihat ya Paswin passingnya apa nih. Nah, dia passing tuh medianya yang ebook. Oke. Median. Terus parameter kedua tadi apa? Term ya. Term. Termnya apa? Ya dalam hal ini komputer. Ya, berarti mau cari iTunes yang medianya ebooks dan ya related sama komputer ya. Sekarang kita buka nih langsung di browser ya. Kita mau lihat JSON-nya dulu soalnya. Oke, ini tadi saya tembak URL ininya, terus keluar JSON ini. Supaya lebih rapi, kita buka dulu ya. Oke, ini balikan dari si iTunes API-nya tadi yang ditembak sama apps-nya. Ini ada banyak ya, list of ya item-itemnya tadi. Kita lihat bentuk dasarnya dulu aja.
Oke, bentuk utama itu kayak gini ya. Ada atribut result count 50 dan results yang tipenya array ya. Ini kotaknya siku kan ya. Kalau yang tipenya kurung kurang ini objek ya. Berarti objek dengan atribut result count dan result ya. Nah, jadi pertama waktu endpoint tadi tembak tuh kita harus mapping dulu di Java-nya ya. Dan di retrofit udah langsung automate nih mappingnya. Ini kan ya, endpoint search tadi, media term, ya langsung di mapping ke book response. Ya. Nah, book response ini buatan sendiri nih. Kita lihat. Nah itu kalau lihat ya, ada result count sama results. Ini yang di string ini harus sama dengan yang ini. Ya. Ini juga artinya result yang di sini akan di mapping ke integer result count yang di sini. Makanya tipenya integer. Ya. Yang ini bebas mau diganti ABC boleh. Ya. Ini juga result tipenya apa? Array kan ya. Array kalau di retrofit itu di Java ya langsung dia apa di Java itu list ya. Jadi si retrofit langsung auto kalau JSON yang array dia convert ke list. Ya, ini bentuk utamanya. Nah, sekarang dalamannya apa nih? Kita lihat ya. Nah, array-nya apa? Array of object ya. Ini kalau lihat nih. Ini bukannya ini atribut objeknya artwork segala macam. Description, artis ID, artis name, genrenya, price-nya. Udah nih ya satu item. Item kedua nih, objek kedua ya. Objek tuh yang kurung oleh atributnya ini. Ini. Item ketiga dan seterusnya. Sampai 50 tadi ya, berarti harusnya. Nah, sekarang masing-masing item tadi kan kita harus mapping juga kan di Java-nya ya. Yang item ini. Nah, kita lihat si Paswin gimana nih mappingnya. Dia mapping ke list book yang ke book. Ya. Kita lihat book. Nah, itu isinya book kayak gini ya. Sama kan sama yang tadi. Ada mappernya ya. Ini harus sama ini sama-sama ini, artis URL sama ini, dan seterusnya. Ya. Dan sebenarnya sih kalau kalian nggak butuh semuanya, kalian cukup mapping yang kalian mau pakai doang. Ya, misalkan kalian cuma butuh namanya doang, track name sama genre, misalkan yang lain nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Ya udah, itu cara mappingnya ya. Itu tuh. Jadi assume ya dengan kayak begini si JSON tadi dan data-data banyak ini sekarang udah ditampung ke variabel yang nanti tipenya adalah list ya. Nah, ini. Ya, tipenya book response ya. Book response yang ada list response sama list book ya. Nah, ini udah di sini nih call. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sebelum lanjut ke bawah, codingannya yang mana nih di antara sekian banyak ini? Oke, at least 4 deh. Ya, yang atas mah udah nggak mungkin. Proses yang ketika dia beneran manggil ke cloud-nya. Ya. Oke, ada yang mau tahu? Ada yang mau jawab? Line berapa yang proses nge-call itu benar-benar terjadi? 34, 35, 36, 37, 38, 39? Atau berapa? Ada yang mau jawab nggak? Coba baca. Oke, kayaknya mana nih? Yang proses manggilnya beneran terjadi. Oke, prosesnya yang benar itu sih di sini. Ya. Jadi waktu di sini tuh dia belum nembak ke cloud-nya. Nah, baru nih di sini. Call and queue something. Nah, ini baru nembak. Nah, terus codingan ini apa nih? Codingan ya setelah sukses. Ya, setelah sukses ngapain? Ya, response.body, ya ambil tadi ya, that result. Ya, result ini yang tadi. Dapetin list booking. Ya, result ini yang tadi ya, list of booking. Makanya di set ke daftar nih udah list booking. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ini tuh
karena udah pakai retrofit, jadi ini udah otomatis ya. Apa si enqueue ini dia udah asinkron ya. Karena saya review lagi semua ya pemanggilan network itu prosesnya lama ya, kita nggak tahu berapa lama, tergantung speed internet ya, dan tergantung servernya si sana juga API-nya. Jadi sangat tidak aman kalau ini semua code-nya berjalan di UI thread ya. Ya, ini on create yang segala macam nih di UI thread nih atau main thread utamanya Android ya. Kalau ini nggak dibuat asinkron ya, ini kalau ini nggak dibuat asinkron ya, ketika jalanin ini itu bakal nge-freeze UI-nya karena dia ngeblocking ya. Tapi karena asinkron jadinya dia di separate ya, kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, misalkan ada kayak begini nih. Oke. Mana yang kepanggil duluan antara line 50 sama 41? Mana yang ke-execute duluan? Kalau kayak begini ceritanya. Oke, jawabannya tergantung. Ya. Tergantung mana? Tergantung speed of internetnya. Karena nih dalam hari ini tergantung NQ-nya kapan kelar ya. Tapi kemungkinan besar itu yang ini jalan duluan. Ya, jadi habis call NQ, nembak, ya asinkron kan ya, asinkron di beda thread dia loading sendiri. Yang ini kita langsung, ini jadi dari sini langsung execute ke sini. Ya. Jadi kemungkinan besar sih ini jalan duluan. Ya. Nah yang ini kapan dijalaninnya? Yang ini jalannya ketika proses asinkronusnya udah kelar. Ya. Dan mati pas si retrofit udah dapat data, si retrofit yang execute ini. Ini callback namanya. Ya, makanya kalau kalian perhatiin tuh yang asinkronus termasuk yang kalian pakai Firebase kemarin yang mungkin masih ada beberapa kalian nggak paham, pokoknya jadi aja. Itu pasti ada beginian juga nih callback kayak gini. Ya. Ya kan ada kan at listener something tuh yang di Firebase ya kalau kalian bikin. Itu karena dia asinkron. Asinkron pasti kayak dia bakal butuh callback kayak gini. Jadi make sure kalian tahu cara bacanya. Dan saran saya sih, memang nanti Java, ya, ini bisa bikin nih callback sendiri kayak gimana. Ini callback itu banyak dipakai sebenarnya, termasuk di ini. Kayak gini aja deh, ini pasti error ya. Nah, ini juga callback nih. Ya, on click. Ya. Jadi waktu kita klik button, itu ada mekanisme ya di belakang ya, yang ngejalanin button. Jadi ketika mekanisme udah itu ready, dia bakal panggil code kita. Ini juga callback. Yang hitam-hitam apa? Ini fitur di Java 8 ya. Karena yang begini-beginian tuh bisa diganti jadi lambda. Singkat. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, thank you buat yang jawab. Ya, jadi jawabannya sebenarnya tergantung ya. Sebenarnya tergantung, cuma kemungkinan besar itu yang jalan duluan sini. Ya, karena tadi alasannya. Ya. Karena yang ini dipanggilnya tuh setelah load-nya kelar. Ya. Jadi langsung tabrak deh, jepret. Yang ini langsung. Ini dia nggak pakai nunggu. Ini langsung ke bawah sini. Karena ini kan dia satu line nih sebenarnya. Ya, ini kan satu statement ya, titik komanya aja di sini. Ya, ini kan satu line sebenarnya. Jadi langsung nih, jeret, dia pindah sinkron, ya langsung aja langsung jepret ini.
Ya. Nah, ini entah kapan dipanggil ya. Pokoknya setelah itunya kelar. Ini memang nggak terbiasa, mungkin kalau nggak terbiasa begini. Termasuk yang cara komunikasi fragma antar fragmen yang kemarin yang saya sebut itu kan juga callback tuh sebenarnya, ya sistemnya callback. Kan makanya ada bikin listener kan, kayak listener juga nih callback, tuh, bener kan interface listener. Oke, ada yang mau tanya lagi buat ini? Oke, related callback sih sebenarnya kalau bisa dipahamin ya, terdapat kalau emang yang pengen benar-benar kota apapun itu ya. Dan JavaScript tuh banyak banget dipakai ininya nih ya. Kalau bukan di Android tuh di JavaScript juga tuh ya, lempar-lempar function kayak gitu. Dan apa namanya, di PHP juga ada ya, kalau nggak saya pernah itu ada ya yang tentang root ini. Kalau di PHP kan ada kayak gitu kan, ada kayak gini kan. Nah ini kan sama nih, ini nih callback juga nih ya, function. Jadi kita lempar function, functionnya nanti di-execute suatu saat nanti ya. Ini anggapannya kayak si on respond atau si ini nih, si on clicknya ini function ya. Jadi sama ya, di setiap bahasa pemrograman pasti ada yang lempar-lempar function kayak gini ya, callback. Oke, ada yang bertanya dulu sampai di sini? Oke, itu harusnya sama ya. Karena yang dari on-click XML itu tuh sebenarnya ujung-ujungnya, jadi dari XML itu kan dia bakal jadi ke bytecode juga kan, ya, dikompil juga ke .class. Ya, jadi ujung-ujungnya sama aja, ya, tergantung kalian mau makainya apa. Nah, jadi sama karena yang layout XML itu ujung-ujungnya dia dikonversi juga ya ke dalam codingan. Ya. Dan ya, jadi dikompil juga. Nah, ini dia. Oke, jawabannya sebenarnya tergantung soal ya. Cuma ya sebenarnya tergantung soalnya. Cuma sih udah disepakati nanti soalnya udah disepakati nanti pakai retrofit kayak gitu ya. Jadi apakah puas pakai retrofit ya? Terus berarti apakah boleh pakai Firebase? Jawabannya ya enggak. Ya, kayak gitu. Terus boleh nggak pakai yang lain? Misalkan pakai async task ya. Ya enggak dan justru bikin repot ya. Jadi pakai retrofit aja udah ya. Kalau Firebase udah enggak ya. Kalau pakai async task atau yang HTTP itu enggak juga deh ya, karena justru bikin repot ngapain juga ya, aneh ya. Oke, karena retrofit ya dengan async task itu similar ya, sama ya gunanya sama, makanya tadi saya tempat mikir dulu boleh atau enggak misalkan kayak gitu ya. Cuma saya bilang sih ya kalau mau nyiksa diri ya boleh, ya kalau menyiksa diri silakan, cuma nggak usah lah ya, nggak usah di sini lah, pakai aja retrofit deh ya. Nah cuma kalau retrofit versus Firebase itu beda thing ya, karena Firebase itu database-nya kan real time database ya, udah beda beda use case sebenarnya, kapan pakai apa, harus pakai retrofit atau Firebase ya. Jadi kalau ada yang pakai Firebase supaya lebih gampang itu nggak ya, nggak boleh nanti. Jadi udah sepakatinnya pakai retrofit ya, simpel ya.
Oke, dari kalian ada yang mau ditanya lagi nggak buat materinya? Oke, sekarang saya mau bahas ya, maksudnya bukan bahas UAS sih, ya lebih ke arah supaya nggak ada lagi yang kayak UAS kemarin, ya. Dalam arti kemarin tuh UASnya masih banyak ya yang saya nggak expect itu terjadi ya. Dan nih, jadi yang UAS itu tuh kemarin banyak banget yang ngejawab tuh nggak nyambung, ya. Nih, paling jelas, paling banyak nomor 2 deh. Ya, jelaskan komponen UI dan data yang Anda gunakan dan kenapa Anda memilih komponen tersebut. Ya. Nah, banyak yang jawab kayak gini. Ya, awalnya sih benar ya. Jelaskan komponen yang Anda gunakan. Ya, ya disebutin itu komponennya ada text view, ada button. Ya. Nah, tapi setelah itu, ya banyak yang jawabnya cuma teori. Text view adalah button adalah ini, text view adalah itu. Ya, padahal ditanyakan alasannya kan, ya, kenapa Anda memilih komponen tersebut, ya. Nah, itu jadi harusnya jawabnya ya alasan, ya reason, ya. Pertimbangan apa Anda memilih layout tersebut kan. Ya, jadi misalkan saya menggunakan text view karena untuk menampilkan informasi kayak gitu, ya. Contoh-contohnya tentunya harus lebih detail ya. Jadi contohnya kayak gitu. Ya boleh aja sih kalau misalkan mau teori dulu. Jadi misalkan saya menggunakan text view. Text view adalah komponen yang dapat menampilkan tulisan, ya komponen berupa tulisan yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi, ya. Jadi kalian boleh tuh teorinya itu dulu, baru habis itu dijelaskan karena text view dapat digunakan untuk menampilkan informasi. Di sini saya menggunakan text view untuk menampilkan nama-nama produk saya. Kayak gitu boleh ya. Jadi kalau kalian ada mau teorinya, tambahin teorinya dulu juga boleh ya, tapi tetap yang nanti kan ditanyakan kenapa kan? Kenapa itu alasannya harus ada jawab ya. Nah, ini juga nih apalagi nomor 3 nih. Jelaskan apa yang perlu Anda lakukan di atas memiliki tampilan berbeda saat jika aplikasi di atas memiliki tampilan yang berbeda saat device orientation. Nah, di sini kan udah jelas kan, berarti aplikasinya itu ada portrait sama landscape. Ya. Nah, kemarin itu ada yang jawab, oh, saya tidak akan menggunakan multi orientation. Saya akan menggunakan portrait doang. Karena aplikasi lebih cocok di portrait. Jadi gitu kan nggak nyambung kan. Ya, orang udah jelasin kok di sini. Ya, jika aplikasi di atas memiliki, berarti kan udah di assume ya. At least soalnya andaikan Anda memiliki tampilan kayak gini, gimana implementasinya? Kayak gitu kan. Ya, itu kemarin masih ada yang jawab. Ya, saya tidak akan menggunakan portrait ya. Itu mah nggak nyambung. Ya. Oke, jadi jangan ada lagi yang kayak gini-ginian yang nggak nyambung ya, terutama tuh yang nggak nyambung. Karena nanti ya UAS bakal lebih strict ya penilaiannya. Jadi saya to the point aja bilang yang UTS kemarin saya ngasih nilainya baik. Ya, jadi sangat relax banget itu.
Jadi kalau masih merasa tes kemarin kurang, ya mungkin perlu direview lagi ya, karena saya cukup relax ya kemarin, dan ini nanti jadi make sure yang jawabannya nggak nyambung itu udah langsung sikat aja ya, karena kan kalian udah semester 5 nih, masa sih ditanya apa jawabnya masih kayak gitu ya, karena kemarin juga saya pas koreksi, masa sih harus misahin antara penilaiannya, ini adalah jawaban yang nyambung, ini jawaban tidak nyambung, masa kayak gitu, kan harusnya kan udah langsung konten ya kan, ya, seberapa benar nih kontennya, seberapa bagus, masa kemarin pas koreksi dipisahin dulu, ini nggak nyambung, ini nggak nyambung, ini nyambung ya, baru yang nyambung salah nggak kayak gitu ya, masa koreksi kayak gitu ya, nah, itu nanti UAS nggak ada lagi ya. Oke, ada lagi mau ditanyain? Untuk wasis sih belum ada infonya ya kayak gimana ya, cuma saya sih cukup yakin yang itu tuh bakal call web service ya, dan pakai retrofit tentunya. Oke, maksudnya selidikin gimana ya? Oh, itu bisa, itu pakai Android Profiler ya. Ada, kamu lihat ya, ada Android Profiler. Di situ nanti ada thread-thread apa aja yang jalan. Cuma kekurangannya itu di situ tampil semua thread sih ya. Jadi cukup banyak ya. Ada ya pakai Android Profiler namanya. Kalau mau ngedebug ya paling kalian kasih itu apa namanya breakpoint ya, atau kalian apa logd ya buat ngecek mana yang kayak execute duluan, mana yang enggak kayak gitu ya. Jadi kalian print aja sesuatu ya, atau kalian kasih breakpoint. Bentar. Nih kasih breakpoint tuh yang ini ya. Jadi misalkan mau ngecek yang kepanggil mana duluan, kalian kasih ini nih. Karena breakpoint itu nanti setiap kali ketemu merah dia bakal stop dulu programnya. Terus rana yang ini ya, debug app. Jadi nanti pas ketemu merah-merah dia bakal stop. Ya. Ya kalau mau maksudnya cara begonya print aja satu-satu ya di sini. Atau logd ya kalau nggak salah ya, namanya pakai logd. Di log apa log.d. Ya, nanti kan dicek di loketnya. Cuma kalau mau ngeliat thread apa yang berjalan itu pakai profiler ya. Cuma saya rasa sih nggak perlu sampai kayak gitu kayaknya. Ya, karena di profiler juga itu semuanya tampil. Ya.
Android Profiler yang ini nih. Ya, dan cukup berat ya buat jalanin. Oke, kalau nggak ada sih dari saya ini aja ya, kalau nggak ada mau tanyain lagi. Ya, oke, thank you ya buat yang udah hadir dan udah belajar ya buat yang di semester ini juga ya. Ini emang mata kuliahnya mungkin agak painful juga ya, karena butuh memori yang gede segala macamnya ya. Tapi semoga dari itu harusnya sih jadi bikin orang jadi lebih kreatif ya. Jadi misalkan lemot nih, nah itu gimana caranya supaya nggak lemot ya, cara-cara supaya nggak lemot. Misalkan emulatornya diganti yang kecil dan segala macamnya ya, kayak gitu-gituan. Ya. Oke udah, kalau nggak ada lagi ya good luck buat UASnya. Nanti info UASnya sih nanti saya infoin lagi. Ya, kalau masih ada yang mau tanya, saya standby sampai 12.50. Oke, thank you. Terima kasih, Pak.